Saya mau bersaksi dahulu saudaraku mengenai bagaimana Tuhan Yesus baik dan sehubungan dengan tema kita hari ini, yaitu kuasa dari firman Tuhan. Kemudian nanti Ibu Joyce juga akan berikan firman Tuhan, dan terakhir nanti Ibu Vicky, mana kita boleh berdoa bersama-sama dan supaya Tuhan menyatakan kuasanya di tengah kita. Saudaraku, saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terlebih-lebih hari ini saya mau menyaksikan bagaimana kuasa firman-Nya sudah bekerja dalam hidup saya. Pada waktu saya masih muda, saya sekarang masih muda saudaraku. Umur saya 17 tahun lebih sedikit, tambah 60 tahun, 77 tahun. Dan saya bersyukur saya ada di sini hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu baik. Saya tidak berkali-kali, saya sebenarnya harusnya sudah mati. Tapi Mazmur 118 ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, aku hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Kalau saya ceritakan, karena saya sudah selamat kira-kira 50 tahun. Saudaraku, pada waktu saya berumur sekitar 27 tahun saya selamat, sudah saya tamat dokter. Saudaraku, jadi 50 tahun pengalaman mengikuti Yesus itu nggak akan siap 3 bulan ini. Haleluya. Tapi malam ini biarlah seberapapun yang disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini kiranya memberkati kita. Haleluya. Kalau saya pun ditolong, saudara pun sudah bisa. Amin. Dulu waktu saya masih muda, saya ulangi lagi kalimatnya, saya diajari oleh orang tua saya dan oleh masyarakat. Maksudnya kalau mau berhasil hidup ini, kita itu harus rajin, pintar, kuat, sekolah tinggi, dan berusaha mendapatkan kedudukan baik dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu yang baik, maka amanlah hidupmu, sukseslah engkau. Jadi saya pun percaya akan hal itu. Karena saya belum kenal Yesus walaupun saya sudah ke gereja. Dan apakah yang jadi saudaraku? Umur 17 tahun saya tamat SMA, saya masuk ke Fakultas Kedokteran di Medan. Dan dalam kurun waktu, pada waktu itu kami tamat kira-kira 7 tahun. 7 tahun itu saya mengalami hal-hal yang tadinya dikatakan semua itu kan baik, kok jadinya gak baik. Saya selalu juara dari SD, SMP, SMA, itu pun karunia Tuhan. Tapi saya tidak tahu, saya pikir karena kuat saya, bukan kekuatan daripada Tuhan atau kekuatan daripada firman-Nya yang saya percayai, bukan. Tetapi semua melulu manusiawi. Coba saudara, kita diciptakan Tuhan segambar dengan Dia. Dan gambaran Tuhan itu rusak pada waktu Adam dan Hawa berdosa. Sehingga dunia ini yang tadinya begitu bagus saudaraku di Taman Eden, akhirnya Adam dan Hawa manusia dikeluarkan dari sana dan tinggal dalam dunia, kalau kita baca dalam buku Kejadian, yang terkutuk. Sehingga kalau kita mau cari makan pun harus berpeluh dulu. Jadi dunia yang demikian itulah kita tinggal, saya tinggal dengan kekuatan sendiri. Saudara bisa bayangkan, sedangkan yang ada pada dunia ini adalah setan dan iblis. Pada waktu Adam dan Hawa percaya kepada iblis, firman Tuhan berkata, pada siapa kita taat, menjadi hambanya lah kita. Banyak orang berkata, kenapa ada orang bersembunyian, ada mutilasi, ada kalau Tuhan itu baik. Jadi kita proklamirkan Yesus baik, betul. Yesus hidup, betul. Tapi mengapa dunia ini masih ada demikian? Karena manusia pertama sudah menyerahkan kuasa yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, ini semua Taman Eden milikmu, kau kerjakan. Kejadian 1, Kejadian 2, kau kerjakan, kau peliharakan. Jadi jangan makan. Tuhan minta kita patuh kepadanya. Tetapi manusia pertama berdosa, tidak patuh, dia lebih patuh pada setan. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Suruh baca Alkitab, manusia ini bertambah-tambah jahat. Sehingga pada zaman Nabi Nuh, terpaksa Tuhan berkata, aku menyesal karena manusia. Lalu Tuhan punahkan semuanya. Dan kemudian Tuhan mulai dengan Nuh dan keluarganya. Anak-anak sekolah minggu selalu berkata, Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 8 orang selamat. Tetapi tahukah kita saudaraku, kalau kita baca, belum berapa lama manusia generasi penerus yang meneruskan, yang manusia di bumi ini jatuh lagi kepada dosa. Maka mereka mendirikan menara Babel yang mau mengimbangi sampai ke langit. Nah, jadi manusia ini memang dia kodratnya itu suka berdosa. Saya tidak tahu.
Saya bandingkan diri saya dengan orang lain, saya lebih baik. Jadi kalau dikatakan hendaklah aku berbuat, saya lebih baik dari kawan saya. Bahkan saya pernah berpikir kalau saya lebih baik, saya itu ya kayaknya Tuhan gak akan menghukum saya di neraka. Begitulah pikiran. Mengapa saudaraku? Tidak ada kuasa firman sama saya, yang ada kuasa pemikiran manusiawi. Apa jadi? Saya ulangi lagi. Dalam kurun waktu saya kuliah itu terjadi hal-hal yang sangat menggemparkan hati saya. Saya harap saudara tidak ada seperti itu jadi pada saudara. Tapi walaupun tidak jadi seperti itu tragedi dalam hidup saudara, mari kita bersungguh-sungguh datang pada Tuhan dan menerima kuasa firman. Itu saya masuk saudaraku. Kalau bahasa Bataknya opung doli, ya, kakek, ya. Nah, kakung. Oke, itulah dia. Meninggal, ya. Oke lah, dia sudah tua. Tapi tidak lama kemudian, ibu saya 3 bersaudara. Lalu paman saya paling tua laki-laki, kemudian ibu saya sendiri perempuan, lalu paman paling muda. Tante saya yang paling tua, dia sehat-sehat saja. Lalu tiba-tiba dikatakan kanker. Pertama kali saya mendengar kanker tahun 1960. Kira-kira ya itulah 60 tahun yang lalu. Meninggallah dia. Tidak lama, kankernya ganas. Lalu tidak lama kemudian meninggallah paman saya yang paling muda. 40 tahun lewat, 42 tahun. Dikatakan sakit jantung. Sekarang ini udah orang tahu jantung itu. Dulu tidak ada. Orang kalau mati sakit tifus, sakit disentri, sakit mencret. Tapi ini sakit jantung. Di mana kok bisa begitu? Ibu saya tidak tahan karena kami belum kenal Yesus, tidak ada pengharapan. Firman Tuhan pun tidak ada kuasanya dalam hidup kami. Walaupun tahu Yesus itu juru selamat sudah mati, tapi nggak ada kuasanya. Ibu saya sedih. Saya katakan, Mama, jangan sedih. Ada kami begini banyak. Kan saya sama Mama. Oh, pamanmu itu, Pak. 10 bulan dia meninggal. Lalu dokter berkata, sakit jantung. Ada memang saudaraku dalam pengetahuan kedokteran, death of sorrow, mati karena kesedihan. Matilah 10. Saudara bisa bayangkan itu. Tidak lama kemudian paman saya yang paling tua, dia adalah putra dari suku kami, suku Kabo, saudaraku, yang pertama kali pergi ke negeri Belanda belajar tahun 1930, kira-kira 1 abad yang lalu. So bisa bayangkan dia kerjanya baik. Bahkan kalau usu itu dia serahkan semua tanahnya untuk jadi usu, saudaraku. Karena dia seorang yang berpendidikan, kedudukannya baik, pikirannya baik. Dia rumah sakit Elizabeth itu dia yang buat. Jadi kalau dia berobat, kemanapun pergi, semua dokter pun pergi, tapi tidak ada kuasa untuk menahan kematian itu. Meninggal. Pas saya tamat itu, lalu saya suruh dikirim ke Jakarta. 3 hari saya di sana. Saya tidak tahu, saya pergi ke gereja. Semua gereja senyap. Dan berkata-kata, nggak tahu dia itu. Terus saya ada apa? Pamanku meninggal. Saudara bisa bayangkan sebenarnya tragedi yang sangat memporak-porandakan. Dan seluruh daerah, saya datang dari Kabupaten Langkat namanya di Sumatera Utara. Mereka berkata di seluruh Kabupaten Langkat, dulu mereka panutan, sekarang ini mereka hancur semuanya. Seluruhnya tahu saudaraku, tapi begitulah Tuhan baiknya. Saya kembali ke Jakarta sesudah penggurannya. Saya kembali ke Jakarta, lalu Tuhan menempatkan saya tinggal di tempat anak-anak Tuhan. Ya, seorang mengajak saya ingat gereja Isa Al-Masih, saudaraku Jakarta, yang ditanya Bapak di Fretas waktu itu. Kemudian yang lain ke gereja Baptis, yang lain ke gereja. Mengajak saya sampai 1 hari. Ada kebaktian Paskah, bukan Natal, Paskah. Saya diundang ke dalam satu gereja, di mana di situ jelas firman Tuhan mengatakan kepada saya, persoalan manusia itu adalah dosa. Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu mau dihukum kekal di neraka. Saya berpikir, memang betul juga. Kok pikir-pikir saya ini orang berdosa. Walaupun orang bilang baik, adanya dosaku. Yang kadang-kadang membuat saya berpikir, kira-kira diampuni Tuhan enggak ya? Berapa banyak perbuatan baik harus saya berikan supaya dosa saya itu diampuni. Saya bahkan berpikir, bagaimana kalau aku jadi dokter ini, perbuatan baik jadi dokter ini bisa nggak yang nutupinya? Tapi tidak pernah ada kepastian. Tapi pada hari itu, lalu dia katakan yang Yesus itu sudah mati tersalib untuk menebus dosa semua manusia. Barang siapa yang percaya, maka dia, Yohanes 3:16, saudara.
tidak dihukum, tetapi beroleh hidup kekal, diampuni semua dosanya. Yesaya 1:6 berkata, saudaraku, merah seperti kirmizi, seperti kesumba, semuanya jadi putih seperti salju. Wow, haleluya. Betul-betul waktu itu Tuhan membukakan pikiran saya, hati saya, roh saya. Lalu saya berseru di tempat saya dulu, saya katakan, Yesus Tuhan, ampuni aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Selama ini aku berpikir, mengapa jadi begini hidupku? Apapun yang dikatakan sudah berhasil kujadikan, tetapi kok jadi porak-poranda, semua chaos, semuanya hancur, tidak ada masa depan, tidak nampak masa depan, yang ada nampak hanya kesuraman. Karena kami 3 bersaudara, 3 orang tua bersaudara, ada 15 orang. Saya yang paling tua, belum ada yang tamat, belum ada yang menikah. Yang paling kecil saudaraku masih belum sekolah. Adik saya masih kecil, saudaraku masih. Saya berpikir waktu itu, di mana Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Untuk apa manusia ini di dunia? Siapa manusia ini? Saya bingung sekali, tapi waktu saya dengar firman Tuhan, Yesus Juru Selamat, yang sudah menebus semua dosa-dosa, ada dosa Tuhan yang membuat itu semua terjadi. Berseru-seru air mata saya bercucuran di tempat duduk itu. Saya ingat betul saudaraku, saya orangnya keras karena ditempa oleh keadaan itu. Setiap kali saya menangis, adik saya pun ikut semua, 15 orang menangis. Kalau kor, biasanya kor haleluya, ini kor mama, baba. Jadi saya ditempa untuk selalu tegar. Tapi waktu Yesus datang menjamah saya seperti, saya menangis. Yesus, Engkau lah yang selama ini sebenarnya. Oh Yesus. Sudah selesai, saudara, saya rasa beban. Soalnya kalau pernah membaca mengenai Pilgrim Progress itu, musafir, perjalanan musafir, mengenai musafir yang berdosa, ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan salib, langsung beban dosanya lepas. Saudara lihat cerita anak-anak, saya juga merasa begitu lapang hati saya, begitu damai hati saya, begitu bebas rasanya hidup saya. Seperti diangkat semua beban berat itu. Baru saya sadar, saya lihat adakah orang menangis? Tidak ada menangis. Tapi saya nggak malu, saya tidak merasa, saya merasa sangat sukacita, damai. Pertama kalinya saya ketemu dengan Tuhan Yesus, kuasa firman Tuhan yang memerdekakan saya dari hukuman dosa, hukuman kekal, dan membawa saya lahir baru dalam Tuhan. Haleluya. Kor waktu itu menyanyi, tadi kita menyanyi, saudaraku, kita merasakan jamaah Tuhan. Tapi kor waktu itu menyanyi perkataannya, semua sudah kuserahkan bagimu. Apakah yang kau serahkan bagiku? Pada waktu itu saya, Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku bagimu. Semua sudah kutanggungkan. Apakah yang kau tanggung? Oh Tuhan, gak pernah ku tanggung apapun. Kenal pun kau gak. Hari ini Tuhan, apa kau katakan? Aku ikut engkau Tuhan. Gitulah saya, saudara, berkata. Lalu saya pulang, saudaraku, dilayani dengan baik oleh gereja itu. Tapi memang gereja itu jauh dari tempat saya kos. Saya kos daerah Menteng, itu daerah Gunung Sahari. Dia katakan, baik sekali gerejanya. Kamu kemari terlalu jauh, kamu cari saja gereja ini daerah Menteng. Saya pikir, oke lah. Tapi saya mau betul-betul merasakan betapa itu Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman-Nya itu mengubahkan saya. Besok paginya saya berdoa seperti biasa. Setiap orang Kristen kalau pagi berdoa, saya juga berdoa sebelum saya pergi ke Cipto untuk belajar. Saudaraku, saya belajar ilmu kesehatan anak, bahagian darah. Ya, kalau ilmu kesehatan anak sekarang ini semua ilmu kedokteran ada cabang-cabangnya. Ya, ada bagian ini, ada bagian itu. Saya bagian darah. Puji Tuhan, saya bukan cuma dapat ilmu darah, saya dapat darah Yesus. Luar biasa. Besok paginya saya mulai berdoa sebelum saya pergi ke rumah sakit. Saya katakan, Bapa dalam sorga, doa biasa. Dalam nama Yesus, saya datang padamu. Saya rasa hadirat Tuhan, saudaraku, dalam kamar kos saya yang sempit itu. Dan berkata, anakku, aku ada di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sampai saat ini, saudaraku, ada banyak kesaksian, saudaraku. Selama 50 tahun Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saya. Tetapi yang satu yang saya ketahui yang paling jelas, saudaraku,
Yaitu sukacita Tuhan itu tidak bisa diambil oleh dunia ini. Tidak bisa diambil oleh apapun yang jadi dalam hidup kita. Saya sebelumnya, kawan saya berkata, kamu ini kok mukamu sedih saja. Saya katakan, kau tahu nasibku, kau tahu hidupku. Bagaimana mungkin aku nggak sedih? Apa sih senangnya hidup ini? Dia nggak mau bertengkar dengan saya. Ya sudah, dia katakan. Tapi sesudah saya lahir baru, setahun saudaraku saya di UI untuk belajar penyakit darah itu. Kemudian seorang daripada profesor bedah di situ, abang dari kawan saya, sama-sama belajar. Dia katakan, namanya Aceh, Maria, panggilannya Aceh. Aceh, itu kawanmu itu, si Rahma, dia panggil saya si Rahma. Si Rahma itu, kenapa dia gembira saja? Saudara bisa lihat baik. Dulu kenapa dia sedih saja? Sesudah terima Yesus, kenapa gembira saja? Jadi itu semua pekerjaan. Haleluya. Apakah sesudah saya menerima Yesus tidak ada persoalan? Banyak saudaraku. Apakah saya tidak pernah sakit? Atau dokter pun sakit saudaraku. Profesor pun sakit saudaraku. Ya. Dan yang pertama sukacita itu dua kasih. Saudara tahu kalau jadi dokter atau ada ilmu yang lain atau profesi yang lain, kita harus bekerja di dalam misalnya bekerja sosial ya dan lain sebagainya. Itu kita harus bekerja dengan kasih. Tapi itu namanya kalau dalam Alkitab atau dalam istilah Kristen namanya kasih phileo, filantropis. Sebabnya orang-orang yang perjuangkan supaya dunia ini hijau dan lain sebagainya, sosial namanya filantropi, ya. Nah, saya memang mengasihi pasien saya. Tetapi kalau phileo masih ada batas kasihnya. Tapi kalau tidak ada batas kasihnya, itu Tuhan Yesus. Kasih agape, bahkan mau mati bagi kita. 1 Yohanes 3:16, kuasa firman Tuhan berkata, Yesus sudah menyatakan kasihnya dengan mati bagi kita. Kita pun wajib mati kepada sesama kita. Saya merasakan kasih Tuhan itu, kasih agape itu mulai menguasai saya. Misalnya, dulu saudaraku, saya berkata, ya, ada seorang pasien datang dari Siantar, sudah diinformasi oleh dokternya, berkata ini kasus hopeless, ya, dia bisa jatuh jadi leukemia dan biasanya fatal. Biasanya kalau demikian, saya lah saudaraku, tapi semua kami akan berkata kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah sangat berharap anaknya sembuh. Begini ibu, bapak, penyakit ini memang penyakit bahaya, bisa jadi leukemia atau sendiri kalau leukemia. Kami akan berikan obat-obat yang terbaik, tapi ya hidup mati di tangan Tuhan. Ilmu selamat diri. Sebab kalau anak itu mati biasanya kami dikejar-kejar sama orang tuanya. Dokter, hidupkan anakku, dokter. Sedangkan kita tahu sebelum dia meninggal sudah hopeless. Jadi begitulah biasanya. Tapi saya lihat saya berubah. Lalu saya berkata kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, memang ini kasusnya seperti kata doktermu dari Siantar, hopeless. Tapi ada satu dokter segala dokter, namanya Tuhan Yesus. Namanya Linda Siagianana. Kamu percaya Yesus kan ya? Mari kita berdoa. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya layani dia. Maulah dia ikut. Rumahnya jauh saudaraku. Tapi dia mau ikut kebaktian minggu. Waktu itu Bapak Munti itu suami saya saudaraku. Nah saya kira Pak Munti mana Pak Muntinya begitu ya. Saya ingat kalau pergi kampung saudaraku bersaksi Tuhan Yesus, dia bilang apa marganya. Jadi kalau saya bilang Pak Munti itu suami saya tapi sudah dipanggil Tuhan ya. Lalu kemudian dia lagi di Amerika. Jadi kami adalah naik mobil, ada yang naik sudako, rame-rame dari Medan ke desa. Pelayan kami di desa. Saya bilang gereja kami hanya ada di desa, tidak ada di Medan. Maukah Bapak ikut Yesus? Mau saudaraku, ikutlah dia ke desa. Dia terimalah Yesus. Satu hari, sudah berapa minggu, mobil kami itu slip hujan, jadi slip jatuh ke parit berguling-guling. Tapi tidak ada, hanya Gideon itu anak saya yang paling tua, pecah bibirnya, tapi tidak apa-apa. Tetapi yang paling luar biasanya, ya kuasa firman Tuhan oleh bilur Yesus kita sembuh. Saudaraku, anak itu yang biasanya tidak diapa-apain langsung berdarah. Sudah tahu kalau penyakit darah ya, kalau leukemia atau apa ini. Tapi itu sesudah berguling-guling, anak itu tidak ada biru apa merah apapun tidak. Lalu orang tuanya berteriak, anakku sudah sembuh, dokter, anakku sudah sembuh.
saudaraku, yang jadi salah satu dari sekian banyak. Saya berubah, saudaraku, dari mati kepada hidup. Saya berubah dari yang egois, lalu kasih Tuhan mulai bekerja. Saya berubah dari yang tidak punya percaya kepada kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Baik dalam pekerjaan saya, dalam diri saya. 30 tahun umur saya, saudaraku, saya sakit jantung. Jantungnya berhenti. Saudara tahu kalau saudara pernah ada saudara sakit jantung, pada waktu dia berhenti, rasanya kita udah mau mati. Ada perasaan takut, ya. Tetapi tahu saudara, profesor guru kami berkata, oh ini perlu dipasang batu jantung. Artinya jantungnya taruh baterai, kira-kira begitu mudahnya. Mati baterainya, matilah saya. 30 tahun, 77 tahun, 47 tahun, jantungnya jalan terus. Yesus haleluya. Karena saya ditolong, saudaraku, semua kita bisa ditolong. Karena Tuhan itu tidak membedakan rupa, artinya Dia mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang kekal. Oleh sebab itu, saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan daripada Ibu Vicky, Ibu Joyce. Saudaraku, saya sangat bersyukur. Waktu saya mulai lahir baru, saya suka baca firman. Tuhanlah yang menaruhnya. Saudara juga, saudara akan lihat janji Tuhan di sini. Bahwasanya apa yang dijanjikannya itu, Dia tidak pernah bohong. Dia berkata, aku menyertaimu sampai pada saudara. Dia pasti menyertai. Kalau Dia berkata, Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, bahwasanya aku sekali-kali tidak mau meninggalkan kau. Sekali-kali itu berarti tidak pernah. Ya, sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Maka dengan yakin kita bisa berkata bahwa Yesus penolong kita. Apakah yang bisa diperbuat manusia? Sekarang ini apapun bisa diperbuat manusia. Hoax di mana-mana, perundungan di mana-mana, orang berbuat segala macam. Orang yang kita percayai bisa tidak lagi, saudaraku, menyatakan ya kasihnya dengan mengkhianati kita dalam bisnis kita, dalam hubungan, dalam rumah tangga, pertama jahat. Tapi satu perkara, saudaraku, percayalah bahwasanya firman Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya. Apa yang dikatakan Tuhan ini pasti digenapi Tuhan. Bahagian kita beriman, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Haleluya. Kalau manusia, saudaraku, mungkin dia mau nolong kita, tetapi tidak ada kuasanya. Atau ada kuasanya, ada uangnya. Kita perlu uang, tapi dia tidak mau menolong kita. Yesus, Dia mau menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Kuasanya tidak terbatas. Alami, saudaraku, baik malam ini sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Yesus datang. Kalau saya pun ditolong Tuhan, semua kita bisa ditolong Tuhan. Percayakah saudara Yesus itu baik? Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tidak ada nama lain diberikan dalam dunia ini, dalam bumi ini, Kisah 4 ayat 12, di mana kita boleh diselamatkan. Karena firman Tuhan jelas berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi kalau kita terima Yesus untuk menebus dosa kita, saya nggak bisa menebus anak saya walaupun saya sayang, karena saya orang berdosa. Seperti kita kalau dalam penjara, saudara. Kalau kita dalam penjara menebus orang yang dalam penjara, nggak mungkin. Mesti orang di luar penjara yang bisa. Siapakah yang tidak ada sedikit pun dosanya untuk dipenjarakan, hanya Yesus. Oleh sebab itu, Yesus satu-satunya nama, dan barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu berarti kita akan memiliki surga yang kekal. Dan selama di dunia ini kita pindah dari perhambaan setan, dari tindakan dominasi penjajahan setan kepada kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus. Sehingga dalam nama Yesus kita boleh mengusirkan setan. Dalam nama Yesus kita boleh menerima janji Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi kita sehingga kemanapun kita pergi dan apapun jadi kepada kita, perlindungan Tuhan yang teguh jadi bagi kita. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Firman Tuhan berkata, kalau kita percaya dengan hati, Roma 10 ayat 9-10, maka kita dibenarkan, mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Siapa saudara percaya dengan hati Yesus itu baik?
Saya ulangi, siapa saudara percaya Yesus itu juru selamat? Dosa kita ditebus olehnya. Jangan turunkan tangan saudara. Mari kita lakukan. Katakan, oh Tuhan Yesus, saya percaya. Kau datang ke dunia untuk menebus dosa saya. Saya terima Engkau sebagai penebus saya. Saya bertobat Tuhan. Mau ikut Yesus. Sungguh-sungguh. Tolong saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Sucikan dosa saya. Tulis nama saya dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Sembuhkan saya Tuhan. Bebaskan saya dari persoalan saya. Bebaskan saya dari ikatan dosa, ikatan roh jahat. Sembuhkan saya. Jamah tubuh saya dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa saya pada malam ini. Sebab tidak ada lagi dosa yang menghalanginya. Dalam nama Yesus saya diberkati. Haleluya Tuhan. Yang percaya sungguh-sungguh kuat-kuat katakan namanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, 10, 9, 10. Kalau kita mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, percaya dengan hati bahwa Dia sudah menebus dosa kita, maka kita diselamatkan. Haleluya. Artinya saya dan saudara menerima hidup yang kekal. Dosa kita diampuni, doa kita dijawab Tuhan. Yesaya 59 berkata, saudaraku, bukannya tangan Tuhan terlalu pendek, bukannya telinga Tuhan terlalu peka untuk mendengar doa kita, untuk menjawab doa kita, tapi dosa kita menjadi penghalang. Hari ini kita mengakukannya, nanti mungkin mungkin pun nanti akan diterangkan lagi oleh Ibu Pendeta Vicky dan Joyce. Saudaraku, dosa bagi kita yang percaya pada Yesus sudah disucikan. Dengan kata lain, tidak ada halangan lagi doa kita. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Jadilah kepada kita semua. Adakah saudara diberkati? Bisakah saudara mulai hari ini bertambah menang? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu, biar kita terus sama nanti di Yerusalem.